الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tammu khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman almi kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa babil kunshar alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan sahabat hadal kitab wa usul wa furan Allah yuli darajatin fil jannah wa lina alaina min barakatihi wa ulumi wa manwar masrari wa nafa'ani bid din wa dunal akhir wa anna Allah razana walidina wa sadina wa shayna ma'alimna hababina al-mahbubin wa jami' ikhwanina akhawatina minna manatan zawjana maswana bid du'a wa libna sanhabba ila nari hadhihi al-jama'ah anna Allah yarzuna wa iyyahum bis-sihha wal 'afiyah wassalamah wasa'adah wal barakah wasakinah bijahi sakinil madinah thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Segenap para hadirin, bapak-bapak, wal hadirat, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan yayasan serta para guru, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir untuk senantiasa menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui majelis Ahad subuh dengan kajian kitab Hidayatul Adhkiya. Dan hari ini masih lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah
Yang keempat yaitu menuntut ilmu syar'i atau ilmu syariat. Dan 3 disiplin ilmu sesungguhnya yang mereka anjurkan kepada kita berangkat dari rukun agama. Rukun agama kita iman, Islam, dan ihsan. Itu berangkat dari hadis baginda Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa seorang manusia dengan pakaian putih bersih yang terlihat dia adalah orang asing tapi tidak kelihatan melakukan perjalanan jauh gitu. Wajahnya asing tapi pakaiannya bersih hingga kelihatan habis perjalanan jauh gitu. Nah, ternyata dia itu adalah malaikat Jibril ya. Rasulullah tanya kepada sahabatnya menjawab Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah nyatakan huwa Jibril, dia adalah Jibril. Atakum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya. Jadi ini singkat ceritanya. Yang diajarkan itu oleh Jibril adalah iman, Islam, dan ihsan. Tapi ketika bicarakan nuntut ilmu oleh para ulama ahli tasawuf, mereka mengurutkannya adalah dengan belajar ilmu syariat, ilmu akidah, baru ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi ketika rukun agama iman, Islam, ihsan. Tapi ketika untuk nuntut ilmu urutannya adalah Islam dulu, Islam, iman, ihsan gitu. Islam turunannya adalah ilmu syariat atau ilmu fikih atau ilmu ibadah dan muamalah gitu. Hablum minallah dan hablum minan nas. Lalu rukun iman ya turunannya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam ya, ilmu usuluddin. Nah, banyak itu dah. Lalu yang ketiga ihsan itu turunannya adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, thariqah di dalamnya termasuk gitu. Nah, jadi kesimpulannya dengan ilmu syariat, dengan ilmu fikih, maka diharapkan seseorang akan menjadi ahlul ibadah gitu. Diharapkan seseorang akan menjadi ahlul ibadah. Tanpa ilmu syariat, tanpa ilmu fikih, maka orang jadi ahlul fisq gitu, ahli fasik gitu. Ngaku aja agama Islam tapi tidak ibadah gitu. Lalu kemudian dengan ilmu akidah seseorang diharapkan jadi ahlul yakin, lebih tingginya lagi ahlul tauhid. Tanpa ilmu akidah seseorang menjadi ahlu syak, ahli keraguan, lebih parah lagi ahlud dolal, ahli kesesatan ya. Dan yang terakhir dengan ilmu akhlak seseorang diharapkan menjadi ahlu tasawuf, ahli kesucian diri gitu. Atau bahasa yang standarnya akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Tanpa ilmu tasawuf atau tanpa ilmu akhlak seseorang menjadi ahlu zindiq, ahli kesasar gitu. Buru-buru pengen mensucikan diri tapi melupakan syariat. Maka jangan kaget kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang kurang waras gitu ya, padahal kelihatannya di masjid terus gitu, di majelis-majelis zikir terus, tapi terus jadi kagak waras gara-gara salah jalan ya. Ilmu fikihnya belum dia makan ya, belum dia terima, tapi sudah ilmu thariqah dulu ya, ilmu tasawuf dulu gitu, nyasar jadinya. Atau kalau bahasa yang standarnya akhlak dzamimah, akhlaknya sayyi'ah, akhlak buruk, akhlak tercela ya, itu kalau nggak ada ilmu akhlak gitu. Nah karena itu hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, bagaimana tuntunan dalam kitab ini Hidayatul Adhkiyah dinyatakan oleh beliau, idla dalila ala tariq ilal ilah illa mutaba'atur rasul al-mukmilah. Tidak ada dalil, tidak ada petunjuk untuk jalan menuju Tuhan kecuali
mengikuti Rasul kita yang sempurna. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, karena itu hadirin hadirat, karena kita disuruh ya, atau tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti Rasul yang sempurna, maka kita coba lihat petunjuk-petunjuk beliau terkait dengan pentingnya ilmu dan majelis ilmu serta ahlinya. Tentang pentingnya ilmu ya, fadilatul ilmi wa majlisihi wa ahlihi, kira-kira begitu. Antara lain Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah. Bagi ulama itu ada derajat-derajat yang tinggi, fawqal mu'minin, di atas orang-orang beriman. Berapa derajat? Kata baginda Rasul, bi 700 darajat, 700 derajat. Ulama di atas kita ini 700 derajat. Ma baina darajatain masyiratu 500 am. Berapa derajat tadi, Bu? 700 derajat. 700 kan dari 1, 2, 3 gitu kan? 100, 200 sampai 700, dari 1, 2. Itu kata baginda Rasul, ma baina darajatain, di antara 2 derajat, 1 derajat ke derajat berikutnya, di antara 2 derajat itu adalah perjalanan 500 tahun lamanya. Ya Allah. Jadi ulama di atas kita itu derajatnya 700 derajat, lalu antara 2 derajat perjalanan 500 tahun. 500 tahun 2 derajat. 2 derajat lagi 1000 tahun sampai 700. 500 kali 700 berarti sama dengan banyak. 500 kali 700 sama dengan banyak. Ya Allah. Pantes kalau Sayyidina Ali mengatakan ana abdun man 'allamani harfan. Aku menjadi budak di hadapan orang yang telah mengajariku 1 huruf saja. Ya Allah. A, baru A aja ngajarin A, itu sudah menjadi budak bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Atau setidaknya begini nih ya, kalau mau ngomongin 1 huruf, kitab suci ada berapa jumlahnya, Bu? Kitab suci ada 4 yang wajib kita imani, tetapi semua total kira-kira ada 100-an lebih, 100-an lebih kitab suci ataupun suhuf begitu. Dari ratusan kitab suci diringkes menjadi 1 kitab namanya Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim 114 surah, 30 juz, 6.600-an ayat itu diringkes dalam 1 surah namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin diringkes dalam 1 ayat namanya Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu diringkes lagi dalam 1 huruf namanya ba. Dan huruf ba kuncinya ada pada nuqtoh. Ba kuncinya ada pada nuqtoh, yaitu 1 titik. Dulu kan kitab suci itu, dulu Al-Quran itu kan gak ada buru-buru harokat, titik aja gak ada. Nah ini semua-muanya tadi itu diringkes dalam 1 huruf namanya ba, dan kuncinya ba ada dalam 1 titik. Apa maknanya? Bi kana makana wabiya. Bi itu maksudnya biya ya, bi ma yakun gitu. Bi kana makana wabiya kunu ma yakun. Maksudnya adalah dengan sebab diriku, kata Allah, sesuatu yang telah terjadi terjadilah, dan sesuatu yang sedang dan akan terjadi akan terjadi. Kira-kira adalah makna kun fayakun ya. Jadi kuncinya adalah Quran itu berarti ajaran yang paling kuatnya adalah maha kuasanya Allah. Karena itu kemudian
Kita ngomongin maulid Nabi sesungguhnya ngomongin ilmu. Ngomongin maulid Nabi ngomongin ilmu. La ilaha illallah itu iman. Muhammadur Rasulullah itu amal. Dan amal tidak ada kalau tidak ada ilmu. Maka Imam Ghazali bilang, al ilmu bila amal junun. Wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal junun, gila. Ilmu tanpa amal junun, gila. Wal amal bila ilmin la yakun, dan amal tanpa ilmu nggak ada. Coba kita bedah sedikit aja. Kata Imam Ghazali, al ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal gila. Ilmu tanpa amal gila. Saya tanya Bapak Ibu, apa hukumnya sholat 5 waktu? Wajib. Ilmu kan? Orang Islam ditanya begitu, paham gak kira-kira? Paham. Tapi dia sholat enggak? Enggak. Berarti dia ada ilmu tapi enggak ada amal. Berarti dia gila aja, pelan-pelan aja, jangan ngotot ke saya. Saya sebenarnya kurang nyaman duduknya ini. Ibu-ibu nggak ngelihat kan? Ibu-ibu nggak ngelihat kan? Kaki saya nggak nyentuh tanah. Ustadz Noval ngeliatin jari-jari saya aja ketawa. Ya resiko orang tinggi begini ya. Resiko orang tinggi. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi orang Islam ditanya begitu kan paham tuh. Puasa nggak dia? Nggak puasa, berarti dia gila. Gitu aja gampang. Dia tahu puasa Ramadan wajib, tapi kagak puasa berarti gila. Dia tahu wajib berarti itu ilmu, tapi kagak puasa berarti nggak ada amal. Namanya junun kata Imam Ghazali. Zina. Zina jangan tanyain ibu-ibu ustazah. Zina jangan tanyain ibu-ibu majlis taklim, tanyain jablainya aja dia juga paham. Bener. Tanya jablainya itu. Zina hukumnya apa? Haram. Tapi dia kerjain. Berarti dia gila. Gitu. Korupsi. Korupsi jangan tanya bapak-bapak ustadz gitu. Jangan tanya jamaah bapak-bapak di masjid. Tanya koruptornya aja langsung. Tahu dia jawabannya. Apa korupsi? Haram. Dia kerjain, berarti dia gila. Itu yang sederhana ya. Ya, itu kata Imam Ghazali, al ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal berarti gila. Wal amal bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu enggak ada. Salat orang pakai ilmu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya amal nggak pakai. Puasa sahur mah sahur bareng, tapi kemudian mencuri kesempatan. Rajin bener wudhu dia, lagi puasa rajin bener wudhu, ternyata kumur-kumur 3 kali yang dibuang sekali. Berarti namanya amal tanpa ilmu la yakun, tidak ada. Amal nggak pakai ilmu nggak ada. Ini wallahu alam kebenarannya ya. Tapi cerita itu pernah nyampe ke saya gitu. Kebenarannya wallahu alam. Tapi cerita ini pernah nyampe ke saya. Dulu ada orang haji tawaf berapa kali putaran tawaf? 7 kali. Itu ada cerita nyampe ke saya, ada orang meninggal dunia gara-gara tawafnya 7 putaran 1, 7 putaran 2, 7 putaran 3, 7 kali 7 sama dengan 49 kali putaran, modar dia. Wallahu alam kebenarannya gitu. Tapi yang rada kuat kebenarannya, ini cerita kawan saya sebagai pembimbing, itu ternyata mohon maaf ya, jamaah haji juga prihatin ya, terlihat ketika dia berwudu ya, nanya ketika berwudu, nanya basuhan tangan kanan dulu apa kiri dulu begitu.
Nah, itu kan namanya contoh-contoh ya, contoh-contoh al-amal bila ilmin la yakun. Amal nggak pakai ilmu. Maka penting bagi kita supaya betul-betul ada amalan dalam diri kita. Nih lagi, kan kita lagi ngikutin Nabi kan tadi. Illa dalila ala tariqi ilal ilah illa mutabatur rasulil mukmilah. Kagak ada jalan menuju Tuhan kecuali melalui cara mengikuti Rasul yang sempurna. Nah, ada hadis Nabi bilang, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan aw muqiman. Ini hadis saya paling demen bacanya. Apa kata baginda Rasul? Idza maridul abdu, apabila sakit seorang hamba Allah, aw safara, atau dia musafir, kutiba lahu, tetap dicatat bagi dia pahala maka nasahihan au mukiman, sebagaimana waktu dia sehat atau mukim. Jadi lawannya sakit sehat, lawannya maridho sahihan ya, lawannya sakit sehat, lawannya safaro mukiman, safaro safir musafir, mukiman tetap ya, netap di sini. Jadi kata baginda Rasul, apabila seorang hamba Allah sakit ataupun musafir, maka tetap dicatat bagi dia pahala sebagaimana waktu dia sehat dan mukim. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika dia sakit, dia bisa nggak sholat jamaah ke masjid? Nggak bisa. Padahal waktu dia sehat, jamaah ke masjid gitu. Ketika dia sakit, bisa nggak dia deres Quran rutin tiap hari pagi atau malam? Ketika sakit nggak bisa deres Quran, berat mungkin, apa sakit gigi, apa sakit apa, demam, susah dia buat deres Quran. Ketika sehat dia rajin deres Quran, tapi ketika sakit dia nggak bisa. Ketika dia ada di rumah mukim ya, di sini rajin jamaah ke masjid. Ketika dia musafir, jamaah nggak ke masjid? Enggak, karena musafir kan begitu. Nah, walaupun dia musafir kagak berjamaah, itu pahala-pahala tetap tercatat sebagaimana waktu dia mukim. Alhamdulillah. Nah, ini namanya ilmu berdasarkan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pentingnya bagi kita menjaga istiqomah ibadah ketika sehat, dijaga gitu. Ya. Makanya pantas kalau Rasulullah pernah mengkhawatirkan ni'matan maghbubun fi makatsir minan nas as-sihha wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak lalai daripada dua nikmat itu. Apa itu dua nikmat yang banyak manusia lalai? As-sihha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Nikmat sehat dan luang waktu. Maka sekarang mumpung kita sehat, luangkan waktu buat ibadah kepada Allah. Jangan nunggu waktu luang. Khawatir kalau kita ini punya kesehatan badan, lalu kemudian ada luang waktu, kagak mau diusahakan untuk ibadah kepada Allah, nunggu waktu luang, khawatir nanti kita bakal dikasih sama Allah waktu luang yang banyak, tapi kemudian badan kita sudah kurang sehat. Na'udzubillah min. Sekarang kan sehat nih badan, ibadah, jamaah ke masjid, musola, majelis taklim, majelis ilmu, majelis maulid, nggak mau. Kenapa? Belum ada waktu luang atau nunggu waktu luang. Padahal kalau diusahakan bisa. Nah kalau begitu adanya, hati-hati, khawatir nanti ke depan Allah kasih kita luang waktu yang banyak, waktu luang yang banyak, tapi badan sudah kurang sehat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua kita pada sehat. Ya. Ya Allah, ya. Ini lagi tuntunan bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah. Ya. Waduh, kalau kita ngelihat nikmat Allah ini, pernah saya sampaikan, tidak ada makhluk di alam semesta ini
yang mampu menghindar dari nikmat-nikmat Allah. Paham gak tuh kalimatnya itu? Tidak ada makhluk satupun, makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini yang mampu menghindar daripada nikmat-nikmat Allah. Tidur di rumah nikmat, bangun tidur nikmat lagi ketemunya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita sebelum sampai sholat subuh aja itu saya hitung-hitung paling tidak sudah 3 hamdalah, ya, paling tidak sudah 3 hamdalah itu. Bangun tidur alhamdulillah. Dari bangun tidur ke kamar mandi, ya kan? Ke kamar mandi, keluar kamar mandi hamdalah lagi. Ya, hamdalah kita sudah mendapatkan nikmat, dapat bersuci, ya, dengan air bersih. Kemudian sudah bersuci, pakai pakaian, hamdalah lagi. Alhamdulillah alladzi kasani hadza thauba. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku pakaian ini, ya Allah. Itu belum sholat itu, udah 3 kali hamdalah, alhamdulillah. Maka udah nggak ada nego lagi dah, udah kehabisan kata-kata dah. Pokoknya kagak ada lagi kecuali kita syukurin atas nikmat Allah. Maka kaitannya dengan bulan Maulid, Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk terus memperbanyak doa ini. Apa doanya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pasti udah pada hafal kan? Ya, yang dibaca dalam rangkaian aurad ba'da shalah, ya, azkar ba'da shalat gitu. Atau kalau tidak, paling tidak dalam rangkaian doa. Allahumma a'inni kalau pribadi, kalau imamnya Allahumma a'inna, ya, kalau kita jamaah. Ala zikrika, ya Allah jadikan aku ini hambamu, hamba yang pandai berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan pandai bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatika, dan pandai memperbaiki ibadah kepadamu. 3 yang kita minta. Kalau bahasa saya ini namanya bukan bahasa saya. Ulama menyatakan ini adalah hadis mahabbah, hadis kecintaan. Kalau bahasa saya ini 3S. Terjemahannya aja 3S, ya. 3S. Sehat, ya, seneng dulu, seneng, sehat, selamat. Seneng, sehat, selamat. Pertama seneng. Kenapa seneng? Apa hubungannya seneng dengan yang pertama tadi? Ala zikrika. Ya Allah jadikan aku hambamu, hamba yang pandai berzikir kepadamu. Kenapa kok urusannya menjadi senang? Sebab orang yang senang itu sering nyebut-nyebut yang dia senengin. Betul? Bapak-bapak senang dapat oleh-oleh, sering disebut-sebut anaknya, betul nggak? Ibu-ibu dapat hadiah dari siapa aja, sering disebut-sebut. Itu namanya seneng. Orang seneng sering nyebut. Atau sering nyebut kan begitu, ya. Maka kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu kita nyebut-nyebut Allah, zikir. Tapi satu paket mestinya kita juga minta kepada Allah supaya kita dikuatkan bersolawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang, dan itu perintah Allah kan. Falyafrahu, bersenanglah kalian dengan kelahiran daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang kepada baginda Rasul, maka kita sering sebut-sebut nama beliau melalui sholawat. Dulu ada namanya Abu Musa
Abu Musa itu gurunya Abu Mudzaffar. Abu Mudzaffar itu sering bikin muludan. Kalau orang sini kira-kira 40 malam, kira-kira begitu ya. 40 malam. Itu gurunya Abu Mudzaffar, namanya Abu Musa, mimpi bertemu Rasulullah. Lalu kemudian beliau nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, di sana ada umatmu rajin benar bikin muludan," gitu kira-kira. "Ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu ya Rasul?" Apa jawaban baginda Rasul? "Man fariha bina farihna bihi." Siapa orang yang senang dengan kami, niscaya kami pun senang kepadanya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita senang nyebut-nyebut Rasulullah dengan sholawat kepadanya, maka mudah-mudahan harapan kita Rasulullah juga senang sama kita. 12 orang yang amin. Makanya dalam muludan itu ya, kita nggak mungkin bahas semua, tapi itu kalau dalam muludan 40 malam itu dibahas ya, mestinya dibahas tuntas ya. Jangan sampai cuman pembacaan-pembacanya saja ya, dengan irama-irama tertentu. Kalau bisa dibahas itu. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, beliau mengatakan, "Fatrabu yahlal mathani fahazarul yumni gharrad wastadi'u bi jamalin faqafil husni tafarrad." Allah ya alaika fatrabu, kata Sahibul Maulid, fatrabu itu asal kata dari ittaraba yattarib, itu keluar isim alat, mitrobah itu alat pukul. Maka kenapa kita itu dari dulunya udah pakai mitrobah gitu ya, pakai alat musik ya, boleh, bagus itu untuk mendatangkan rasa. Karena baik zikir maupun sholawat yang pernah saya sampaikan, pertama jadi akhlak, jadi tabiat kita. Ngapa-ngapain ada zikirnya, ngapa-ngapain ada sholawatnya, biar nyampe amalan kita gitu. Lalu kemudian yang kedua menjadi azwaq, ngapa-ngapain ada rasa. Maka orang Indonesia terkenal dengan banyak lagunya gitu. Orang Indonesia terkenal banyak lagunya. Maka kemudian ngapa-ngapain ada lagunya, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya adwa kok ada rasa. Setidaknya adalah menjadikan hidup kita lebih berasa hidup. Nabi sendiri yang ngomong. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Jadi kalau berzikir berarti dia hidup, tidak berzikir berarti dia mati. Maka zikir kita mestinya adzwaq, menjadi rasa. Maka kalau rasa kita bisa kita rasakan dengan cara dirasa-rasa dengan lagu, boleh. Kayak tadi tuh kalimat tauhid, enak gak pakai lagu? Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enak gak? Kurang enak ya. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah, 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 Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enak gak? Emang kita orang Indonesia banyak lagunya.
Kita orang Indonesia banyak lagunya. Iya. Itu kalau haji, Bapak Ibu, kalau haji kelihatan tuh perbedaan orang Indonesia dengan orang lain. Kalau orang Eropa Timur bulat, orang Eropa Timur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, begitu. Orang Eropa Timur, orang Turki itu. Tapi asal kedengaran labbaik Allahumma labbaik, pasti Indonesia tuh, pasti orang Indonesia itu. Bener kan? Ya. Saking banyak lagunya orang Indonesia, ketika sa'i Pancasila, sa'i sih Pancasila. Pernah ada kan? Ya, itu namanya ayah-ayah wae itu. Lalu kemudian kata Sahibul Maulid, walanal busyra bisadin mustamirin laisa yanfad haitsu tina ataan jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika walanal busyra. Bagi kita itu busyra, seneng banget. Dan itu Sahibul Maulid, saya menduga beliau ngambil mungkin ngambil dari sebuah hadis. Bapak Ibu selama ini mungkin mendengar ada hadis Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, gitu kan? Siapa orang itu Nabi yang bilang, siapa orang yang bersolat kepadaku 1 kali maka Allah sholawat kepadanya 10 kali. Itu dari mana tuh asbabul wurudnya? Ternyata dari sahabat Tolhah. Sahabat Tolhah itu sekali waktu ngelihat Rasulullah. Apa kata sahabat Tolhah itu bahasanya? Ya Rasulullah, inna lanarakal busyra. Begitu kata sahabat. Ya Rasulullah, jujur kali ini kami melihat engkau sepertinya busyra. Busyra itu lebih daripada bisyir. Bisyir itu seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika beliau menjawab pertanyaan anaknya yaitu Husain. Husain anaknya Ali mengatakan, "Baba," kira-kira begitu orang Arab, "Baba, bagaimana sebenarnya kakekku?" gitu. Okay? Kata Sayyidina Husain kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Kana Rasulullah bishrul wajhi." Dulu kakekmu itu bishrul wajhi, wajahnya berseri-seri, begitu. Berseri-seri, bishrul wajhi. Tapi Tolha ketika itu melihat Rasulullah, inna lanarakal busyra fi wajhika. Jujur ya Rasul, kami saat ini kok melihat engkau kelihatannya busyra, lebih daripada berseri-seri, senang bener, gitu. Singkat cerita, apa jawaban Rasulullah? Telah datang kepadaku Jibril membawa wahyu firman Allah. Apa kata Jibril? Ya, Jibril mengatakan daripada firman Allah Ta'ala bahwasanya kira-kira maknanya, ya. Kata Allah yang bilang kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwa kalau ada umatmu ya Muhammad bersolawat kepadamu 1 kali, sholaitu alaihi asyran, maka kata Allah niscaya aku akan solawat kepadanya 10 kali. Jadi itu Allah dulu yang ngomong kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Maka setelah mendengar Jibril ngomong begitu, Rasulullah kesemsem gitu. Busyra bukan sekedar bishrul wajhi. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi Allah yang ngomong langsung tuh kepada Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Oh itu asalnya Nabi mengatakan man shalla alayya, gitu. Nabi mengatakan man shalla alayya, itu dari Allah. Ya, maka alhamdulillah kalau 1 kali kita sholawat, Allah sholawat kepada kita 10 kali. Ya Allah, maka itulah menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada hambanya yang banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Maka kita senang ya, kita senang dengan momentum
lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana-mana marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban marhaban. Udah, saya mau terjemahin. Tadi saya bilang kita bedah dikit-dikit gitu ya. Apa tuh marhaban? Marhaban itu artinya selamat datang. Sama dengan ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan itu kelihatan orangnya. Maka kalau para hadirin hadirat datang ke majelis maulid Nabi itu suka ada spanduk tuh kecil, ahlan wa sahlan, para pencinta Rasulullah, para tetamu Rasulullah, kelihatan orangnya. Tapi kalau Rasulullah nggak kelihatan. Tapi kita yakin ketika maulid dibacakan, ketika nama Nabi, nama beliau diucapkan, kita yakin beliau hadir di tengah-tengah kita, hadir ruhnya beliau. Maka kita angkat marhaban ya marhaban. Rasakan Rasulullah hadir ketika itu. Jasmani bukan, jasmani kita di sini, jasad beliau sudah di kota suci Madinah. Tapi yang hadir ruh beliau. Maka majlis kita pagi ini saya kepengen Bapak Ibu, tema besarnya adalah ta'alluq ruhaniyah bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hubungkan rohani kita dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepedean, bukan kegeeran, bukan sok-sokan, bukan. Tapi ini namanya tafaulan, kita berharap betul ada kontak rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya sekali lagi kayaknya kita kepedean gitu. Siapa kita? Kita kotor. Rohani Rasulullah suci. Kayaknya kepedean kita, tapi namanya harapan gitu. Maka kemudian harapan kita buktikan dengan kita menghubungkan rohani kita dengan guru kita, dengan guru-guru kita, dengan guru-gurunya guru-guru kita. Melalui tawasul. Itu salah satu bukti supaya rohani kita juga bisa nyambung kepada rohani Rasulullah. Walaupun tadi lagi-lagi ya, kepedean benar kita. Kita kotor, beliau Rasulullah bersih, suci. Ya, makanya hari ini temanya mungkin itu ya, ta'alluq ruhani bil Mustafa Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki mengatakan apa yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi adalah ta'birun anil farah was surur ya bil Mustafa Rasulullah SAW. Dalam kitabnya Manhajus Salaf beliau mengatakan ini adalah ekspresi kebahagiaan dan kesenangan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena itu Bapak Ibu di akhir taklim kita pagi ini saya kepengen kasih oleh-oleh Bapak Ibu, oleh-oleh di bulan Maulid ini. Jangan sampai kosong. Ketika muadzin berkumandang 5 kali dalam satu hari. Kan sunnah tuh menjawab muadzin sebagaimana ucapannya muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi tambahannya. Ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan sampai Bapak Ibu sibuk dengan yang lain, apalagi kosong. Ketika muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung Bapak Ibu sambungkan pikiran, hati, rohani kita kepada Rasulullah. Ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika. Masih ngantuk? Enggak ngantuk ya? Assalatu wassalamu alaika
Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika. Ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika. Ya Nabi Allah. 3, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, alhamdulillah. Yang belum pernah, bayangin Bapak Ibu sedang berhadapan dengan makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika muadzin berkumandang 5 kali sehari, ya Allah. Muadzin, assalatu wassalamu alaika Rasulullah, assalatu wassalamu alaika Habiballah, assalatu wassalamu alaika Nabi Allah. Tambahin dengan, ikutin lagi, marhaban bihabibi ya sayyidi ya Rasulullah. Sampai situ muadzin selesai, Rasulullah jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurnakan dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatnya terserah modelnya kayak apa. Itu syahadat yang pertama. Sekarang syahadat yang kedua, muadzin mengumandangkan ya. Bapak Ibu jawab lagi, ikutin lagi, assalatu wassalamu alaika ya rahmatullah lil akwan. Yang kedua, assalatu wassalamu alaika ya babar rahman. Cukup 2 saja. Yang kedua sambung, marhaban bihabibi ya sayyidi ya Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurnakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tuh? Assalatu wassalamu alaika rahmatullah lil akwan. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah, rahmatan lil akwan. Engkau sebagai rahmat untuk alam semesta. Assalatu wassalamu alaika ya babar rahman. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah, engkau adalah babar rahman, pintunya Allahur Rahman. Maka kita ngapa-ngapain, ketuk dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam babullah, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bihabibi, selamat datang wahai habibi kekasihku, ya sayyidi wahai tuanku, ya Rasulullah. Wa salatullahi taghsha ada tahdidi suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban marhaban ya Rabbi sholli alaihi wasallim marhaban. Kalau sholat salam, kalau sholli salim, gitu ya, insya Allah ya. Ngomongin Rasulullah, ngomongin sholawat, ngomongin maulid, rasanya pengen terus begitu. Kira-kira begitu nggak ibu-ibu? Kira-kira begitu nggak bapak-bapak? Mudah-mudahan ya betul-betul ada Rasulullah dalam diri kita. Itulah mudah-mudahan nanti kita di alam barzakh sebelum lagi kita didatangin malaikat munkar nakir. Ya Allah, mudah-mudahan yang jemput kita orang-orang tua kita terdahulu. Syukur yang jemput kita kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji an fatayyaji ratal alami ya uhailal juhdi
والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج سير من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بسيط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة في كل ساعة في هذا اليوم وفي ما بعد اليوم اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله للأكوان الصلاة والسلام عليك يا باب الرحمن مرحبا بحبيبنا وسيدنا يا رسول الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.